Pagi hari ini saya rindu sharing tentang kerendahan hati. Ya, karakter kerendahan hati sangat penting dalam relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati. Lawan daripada rendah hati adalah tinggi hati. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal pasal 18 ayat 12 juga berkata bahwa manusia yang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian kerendahan hati sangat dipentingkan, sangat penting bagi relasi kita sama Tuhan. Bahkan dalam Yeremia pasal yang ke-17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya tidak mau rendah hati, akhirnya akan mengalami satu keadaan yang tidak baik. Kita mau belajar apa sih arti daripada kerendahan hati? Kerendahan hati artinya suatu sikap yang menyadari keterbatasan dan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri kita sendiri sehingga kita tidak angkuh dan tidak sombong. Kalau menurut Alkitab, orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat akan Tuhan. Sikap ini penting sekali ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya rindu ini kita bangun dari hari ke hari. Ya, terlebih dalam hubungan kita dengan sesama, ya baik dalam satu keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, mungkin hubungan dengan mertua, hubungan dengan ipar, kakak ipar, adik ipar, bahkan di tempat pekerjaan juga. Karakter kerendahan hati ini sangat penting di mana kita berelasi dengan sesama kita. Kalau kita selalu menjadi pribadi yang angkuh atau sombong, pasti kita akan membawa kekacauan atau konflik. Seringkali terjadi konflik di antara sesama hanya karena apa? Tinggi hati atau tidak mau rendah hati. Jadi kita mau belajar pagi hari ini, kita mau meneladani teladan kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam relasi dengan sesama, saya mencatat ada ciri-ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mendahului dalam memberi hormat. Seringkali kita merasa dia kan lebih muda atau dia lebih rendah dari saya, dia yang harus memberi hormat. Tapi orang yang rendah hati tidak akan pandang dia lebih muda, dia lebih rendah atau apa, yang kita lebih dahulu memberi hormat. Banyak mendengar, sedikit bicara, ya. Tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Kemarin kita baru diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentang bebas dari iri hati, menang atas karakter iri hati. Jadi belajar untuk rendah hati, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, menerima kritikan, teguran, dan masukan, berani mengakui kesalahan, mampu mengendalikan ego, keakuan kita. Kadangkala yang menghalang-halangi atau yang membuat kita tidak rendah hati adalah keakuan kita, keegoisan kita, merasa diri mampu, merasa diri kuat, merasa diri benar, sehingga kita tidak mau menerima pandangan orang lain, kritikan ataupun teguran orang lain. Terus mendahulukan kepentingan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Kiranya ciri-ciri ini ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Karena kerendahan hati merupakan satu karakter yang Tuhan rindukan ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia juga adalah 100% Allah, dia 100% manusia. Sebenarnya kalau Yesus mempertahankan haknya sebagai Allah, dia tidak akan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menuntut, kan aku Allah, tetapi dia mau menganggap bahwa itu semua bukan milik yang harus dipertahankan. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki karakter kerendahan hati. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Manusia cenderung egois, cenderung mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mau karakter kerendahan hati itu ada dalam hidup kita, ayo belajar. Kita tanggalkan keakuan kita. Seperti Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Izinkan karakter Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan keakuan kita, bukan kepentingan kita, bukan kemauan kita, tetapi dialah Kristus, karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak merasa dirinya benar sendiri. Kadangkala ketika kita merasa diri kita benar, kita makanya akan mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 1 sampai 2, janganlah kita mencari pujian yang sia-sia, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Kalau kita baca, coba kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 1. Amsal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Mari belajar, jangan merasa bangga dengan kondisi keadaan kita sekarang ini, karena kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang banyak kekurangan. Jangan merasa saya sendiri yang benar, tapi belajar rendah hati untuk menerima pandangan orang lain, menerima masukan orang lain, sehingga karakter kerendahan hati itu nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 3b, berkata bahwa hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari hari-hari ini kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Saya nanti dulu, yang lain dulu, kepentingan orang lain yang kita dahulukan, sehingga kita memiliki karakter kerendahan hati. Yang kedua, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dari apa yang kita baca Filipi pasal yang kedua, katakan ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang seperti apa? Di mana Yesus tidak menganggap kealahannya itu, kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Demikianlah hendaknya pikiran seperti itu ada dalam hidup kita. Ketika kita mungkin direndahkan oleh orang lain, ketika kita dihina, ketika kita merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan, kita belajar untuk Yesus aja juga mengalami hal yang sama. Biar pikiran Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pikiran itulah, dari mindset kita itulah yang akan menghasilkan tindakan, yang akan menghasilkan perilaku kita. Makanya kita harus memperbarui pikiran kita dari hari ke hari. Di Roma 12 ayat yang kedua, pembaruilah pikiranmu.
akal budimu. Mari kita belajar untuk membaharui pikiran kita, karena dari pikiran inilah yang akan menghasilkan tindakan tingkah laku kita dari hari ke hari. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mari belajar, kalau saya diperhadapkan dengan ini, kira-kira kalau Yesus yang diperhadapkan dengan ini, apa ya responnya Tuhan Yesus? Apa yang dipikirkan Yesus? Mari setiap hari ketika kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, sikap orang yang mungkin kurang menyukakan, atau sesuatu yang tidak mengenakan, kembalikan. Kira-kira kalau Yesus yang menghadapi ini, apa ya responnya? Apa ya tindakannya? Sehingga pikiran dan perasaan Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang ketiga, miliki hati hamba. Dikatakan bahwa pasal yang kedua, dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu budak, bulos, kehilangan hak pribadi. Kadangkala seringkali sebagai manusia kita merasa, kan aku punya hak, kan aku butuh dihargai. Tetapi ketika kita memiliki hati hamba, bulos, budak, kita berani kehilangan hak pribadi kita. Tujuan seorang budak, tujuan hidupnya adalah menyenangkan hati tuannya. Demikian juga kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Kita belajar dari Yesus, dia menyelesaikan misi daripada Bapa, walaupun dia harus membayar harga yang sangat mahal, menderita sengsara di atas kayu salib. Tetapi dia mau mencapai apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, apa yang Bapa inginkan dalam kehidupannya. Dia visinya, misinya adalah menyelesaikan apa yang menjadi kemauan Bapa dalam hidupnya. Walaupun berat, walaupun harus membayar harga yang sangat mahal, tetapi dia lakukan semuanya itu. Tapi kita lihat ketika dia lakukan semuanya itu, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, ada sesuatu yang dahsyat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita tahu ketika Yesus membayar semuanya itu, merendahkan dirinya, firman Tuhan ayat yang ke-9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, segala yang di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkat atau buah dari kerendahan hati, Yesus ditinggikan menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus mematikan keinginannya, mematikan hak pribadinya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam relasi kita dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang-orang di kantor, tempat pekerjaan kita, belajar untuk rendah hati. Jangan ngotot, jangan nuntut hak kita, tetapi belajar, walaupun saya kehilangan hak, Tuhan akan memberikan upah pada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saya akan tutup dengan firman Tuhan Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berdoa biar setiap kita yang hadir pagi hari ini, mari sepanjang hari ini kita belajar memiliki kerendahan hati. Dengan apa? Tidak mempertahankan, mementingkan diri sendiri, ya, tidak mementingkan diri sendiri, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dan memiliki hati hamba. Amin, Bapak Ibu. Yang setuju boleh angkat jempolnya. Ya, kita akan sebentar merenungkan kebenaran ini dengan kita sama-sama
menyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Saya berdoa untuk setiap kita boleh membuka hati kita. Kalau ada keangkuhan, kesombongan, merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri lebih dari yang lain, mari minta Tuhan, ubah hatiku ya Bapa, supaya aku boleh memiliki karakter kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang putih Kau membantu bejana hatiku. Apa aja ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berhenti. Sekali lagi mari buka hati mengatakan, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang putih Kau membentuk bejana hatiku. Mari Roh Kudus, apa aja ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berhenti, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Amin. Bagai air mengalir yang tiada berhenti. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan menyelidiki setiap roh kita, hati kita pagi hari ini. Dan izinkan kerendahan hati mengalir menjamah ya Tuhan, ya Yesus. Kami rindu jamah kami Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dalam pelayanan sekalipun Tuhan, kadangkala kami mengalami benturan konflik satu dengan yang lain, tapi kami mau belajar supaya kami memiliki kerendahan hati, supaya karakter Kristus nyata atas setiap kami, tidak mempertahankan kepentingan diri kami sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Belajar memiliki pikiran Kristus dari hari ke hari, dan belajar memiliki hati hamba, sekalipun orang mungkin
tidak menganggap atau merendahkan kami, tapi kami mau belajar bahwa dalam kerendahan hati ada kemuliaan, ada berkat, ada anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini kami boleh belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.